Menormalisasi berarti membuka ruang kehancuran. Selamat pagi, Dewan Juri yang saya hormati. Saya Putri Utami Armidianti, selaku pembicara pertama tim oposisi menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, yakni Dewan ini akan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Dengan kejahatan tanpa korban adalah istilah yang mengacu pada tindakan ilegal yang tidak melibatkan penderitaan langsung pada orang lain atau melibatkan pelaku dan korban yang saling menyetujui, contohnya perjudian, narkoba, dan prostitusi. Saya akan memperkuat argumentasi mengapa saya menolak dekriminalisasi kejahatan tanpa korban dengan memberikan mekanisme yang lebih kuat dan tepat untuk mengatasi kasus ini. Saya percaya bahwa negara tetap harus menjadikan tindakan seperti prostitusi, narkoba, dan perjudian sebagai bentuk pelanggaran hukum, namun tidak semata-mata mengandalkan hukuman. Saya membawakan mekanisme pencegahan ganda, diantaranya yang pertama, hukuman tetap berjalan sebagai penanda batas moral dan pengendali perilaku publik sebagai bentuk tanggung jawab sosial, moral, dan hukum. Kedua, saya mendukung pendekatan rehabilitatif dan edukatif tetapi di bawah naungan hukum, bukan sebagai pengganti hukuman, bukan menghilangkan hukum tetapi sebagai penanganan ganda. Dengan langkahnya, yang pertama, kita lakukan tindak pidana terhadap pelaku pidana. Setelah itu, pelaku pidana kita berikan rehabilitasi dan edukasi yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, saya menolak pandangan bahwa kesepakatan antara pelaku dan korban membuat suatu tindakan otomatis dapat dibebaskan dari jerat hukum. Pada mekanisme ini, negara tetap menjalankan kontrol sosial, misalnya lewat sekolah, keluarga, komunitas, bukan malah membuka ruang publik yang memperbolehkan tindakan berisiko tinggi seolah-olah hal yang sah. Kemudian akan saya sampaikan argumentasi. Yang pertama, persetujuan tidak selalu berarti benar. Negara punya tanggung jawab mencegah kehancuran individu. Mosi ini mengklaim bahwa karena tidak ada korban langsung dan pelakunya melakukan dengan suka sama suka, maka tidak perlu ada campur tangan hukum. Tapi mari kita bertanya, apakah negara hadir ketika seseorang melukai orang lain? Atau negara juga harus hadir saat seseorang mulai menghancurkan dirinya sendiri? Jawabannya adalah pertanyaan yang kedua. Seorang pecandu narkoba bisa saja berkata, ini tubuhku, pilihanku. Namun ketika tubuh itu rusak, ketika mentalnya hancur, keluarga tercerai-berai, dan ia menjadi beban negara, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa lagi kalau bukan negara? Hukum bukan sekadar alat penindakan, tapi pagar nilai. Sama seperti pemuda yang ingin melompat dari jembatan karena stres. Kita tidak akan berkata, itu hakmu, tapi kita akan menariknya kembali. Karena nyawa dan masa depan manusia tidak boleh diserahkan semata pada pilihan sesaat yang keliru. Kedua, melegalkan berarti menormalisasikan, dan normalisasi memperluas kehancuran. Argumentasi pro mengusulkan agar tindakan-tindakan seperti prostitusi, narkoba, dan judi tidak lagi diproses secara pidana dan justru dikelola melalui pendekatan seperti kesehatan dan melalui komunitas-komunitas sosial. Hal itu kedengarannya lembut, tapi mari kita bedah logika berikut. Ketika sesuatu dilegalkan, maka aksesnya terbuka, maka persepsi bahaya akan menurun. Apa yang awalnya dipandang sebagai penyimpangan akan dianggap sebagai pilihan. Contohnya, prostitusi akan menjadi pekerjaan legal, narkoba akan dianggap sebagai alat coping stres, dan perjudian dilihat sebagai hiburan yang sah. Itulah bahaya normalisasi. Saat negara tak lagi memberikan tanda bahaya terhadap sesuatu yang bahwa itu salah, masyarakat pun akan kehilangan kewaspadaan. Yang awalnya ditakuti, kini justru dirayakan. Melihat contoh banyaknya negara yang mencoba mendekriminalisasi prostitusi dan narkoba, justru menghadapi peningkatan kasus dan penyebaran penyakit seksual yang tidak terkendali. Alih-alih menurunkan angka kriminal, justru dihadapkan dengan konflik yang berkepanjangan. 3 hal mengapa saya menolak mosi pada pagi hari ini. Yang pertama, persetujuan tidak sama dengan kebenaran. Negara wajib mencegah tindakan merusak dan bukan hanya menangani. Kedua, legal bukan berarti aman. Justru dengan dilegalkan atau dekriminalisasi, masyarakat kehilangan kontrol moral, persepsi bahaya melemah, dan perilaku beresiko akan menyebar. 3. Pencegahan dapat dilakukan tanpa mencabut status ilegal. Rehabilitasi, pengobatan, dan edukasi bisa dilakukan tanpa perlu memutihkan sesuatu yang merusak. Dewan Juri yang saya hormati, maka saya tegaskan kembali,
Mengapa saya menolak mosi pada pagi hari ini? Saya menolak mosi pada pagi hari ini, yakni Dewan ini akan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Sekian, terima kasih.